Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ijatul Arifah, mahasiswa S1 Kebidanan Analisis Jenjang Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Saya akan membahas tentang subtopik kontraindikasi ILA dalam persalinan sebagai tugas dari mata kuliah Teknologi Terapan dalam Pelayanan Kebidanan. Sebelum membahas subtopik kontraindikasi ILA, alangkah baiknya kita mengerti tentang ILA dulu. Apa itu ILA? ILA adalah singkatan dari intracheal labor analgesik, yaitu pemberian suntikan analgesik dalam dosis rendah ke tulang belakang bagian bawah yang akan membuat bagian pinggang ke bawah mati rasa tetapi tidak menghilangkan motoriknya. Jadi pasien masih bisa mengejan, artinya masih bisa melahirkan secara normal. ILA ini sekarang menjadi pilihan untuk persalinan terutama di kota-kota besar dan di rumah sakit besar. Tetapi tidak semua ibu bersalin bisa menggunakan ILA karena ada kontraindikasinya. Kontraindikasi ILA adalah pertama, suspeksi PD. Kenapa? Karena ibu dengan suspeksi PD artinya dia tidak akan bisa melahirkan secara spontan. Sebagian besar tidak akan bisa melahirkan secara spontan. Kalau dipaksakan melahirkan secara spontan bisa mengakibatkan ruptur uteri. Yang kemudian kedua adalah penolakan pasien. Kenapa? Karena penolakan pasien, setiap tindakan medis harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Jadi sebelum dilakukan tindakan, petugas terlebih dulu harus menjelaskan apa tindakan itu, mulai dari kegunaannya, prosedurnya, dan efek sampingnya. Kalau pasien menolak, berarti mutlak tidak bisa diberikan, termasuk prosedur ILA. Kemudian yang ketiga adalah perdarahan aktif. Kenapa? Pada ibu bersalin dengan perdarahan aktif, kemungkinan terjadi komplikasi persalinan. Bisa placenta previa, bisa solutio placenta, atau bahkan bisa ruptur uteri. Dan itu memerlukan penanganan yang emergensi, jadi penanganan yang darurat dan tidak bisa dilahirkan secara normal. Kemudian yang keempat adalah maternal septikemia. Kondisi maternal septikemia adalah kondisi infeksi yang berat dan ini ILA benar-benar tidak boleh dilakukan karena hanya akan memperburuk keadaan ibu. Kemudian yang kelima adalah infeksi sekitar lokasi penyuntikan. Kenapa? Karena pada infeksi yang terjadi di sekitar penyuntikan, kalau disuntikkan obat analgesik bisa menyebarkan bakteri bahkan ke seluruh tubuh, bahkan bisa menjadi infeksi yang lebih sistemik, bahkan bisa terjadi sepsis. Yang kemudian keenam adalah kelainan pembukaan darah. Kenapa? Karena efek samping ILA adalah perpanjangan kala 1 dan kala 2. Bila dilakukan prosedur ILA, ini bisa menyebabkan volume darah yang keluar semakin banyak dan bahkan bisa menyebabkan kondisi yang HPP, kondisi perdarahan pasca salin yang banyak. Demikian pembahasan mengenai subtopik kontraindikasi ILA dalam persalinan. Sumber ini saya ambil dari artikel Persalinan Tanpa Rasa Sakit, Tren Baru Kenyamanan Bagi Ibu Melahirkan yang ditulis oleh Dr. Haji Sofin Arfian, SPOG, tahun 2003. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.